Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita berupa banyak kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat hidup, juga nikmat kesempatan. Kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Ya, bagaimana dalam kondisi ini kita harus tetap semangat. Artinya bahwa kita belajar dari situasi itu bagaimana kita bisa menghadapi dengan berbagai kegiatan yang bisa paling tidak ya bermanfaat. Jadi dalam kondisi yang masih COVID, kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, kita harus bisa mensikapi berpikir positif. Kembali ke materi ya. Jadi kalau kemarin di silabus PMKR, nah ini mendiagnosis kerusakan engine management system. Kemarin sudah di EMS, engine management system, memperbaiki engine management system. Nah, dari engine management system berikutnya adalah mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar diesel, pompa injeksi inline, memperbaiki sistem bahan bakar diesel pompa inline. Nah, jadi dari AMS kita masuk ke sistem bahan bakar diesel. Nanti setelah bahan bakar diesel, di materi berikutnya mendefinisikan kerusakan sistem bahan bakar diesel injeksi rotari. Jadi ada inline dan rotari. Sistem bahan bakar rotari di diesel berarti ada dua materi. Terus, nah ini tambahan di sini adalah mendiagnosis kerusakan diesel common rail. Nah ini berarti dieselnya heavy, berarti di bab berikutnya. Di sini 318 itu di diesel, 319 di rotasi. Nah 320 berarti di common rail. Jadi misalnya di diesel modul diagnosis kendaraan, ini kegiatan belajar adalah konsumsi bahan bakar adalah jumlah bahan bakar yang diperlukan suatu mesin untuk menghasilkan tenaga. Artinya di mesin diesel itu kan bahan bakarnya berarti menggunakan solar, berarti lebih banyak dari bensin. Ini berarti kegiatan adalah mendiagnosis motor diesel. Tujuan khusus mempelajari mengerjakan kegiatan dilakukan menjelaskan diagnosis permasalahan asap gas buang pada motor diesel. Nah, ini asap gas buang itu karena di mesin diesel itu berarti asapnya sangat tebal. Nah, ini berarti diagnosis kenapa asapnya menjadi tebal. Menyusun troubleshooting permasalahan asap. Nah, jadi dari troubleshooting ini atau dari permasalahan asap, bagaimana membuat troubleshootingnya, cut, menyusun cut, terus menjelaskan diagnosis permasalahan pada motor diesel. Nah, diagnosisnya di motor diesel itu apa saja, menyusun troubleshooting cut permasalahan tenaga pada motor diesel. Jadi motor diesel tenaganya lemah apa. Nah, yang atas adalah di asap gas buang. Menjelaskan diagnosis permasalahan sulit di start pada motor diesel. Jadi kenapa sulit hidup, permasalahannya apa, menyusun troubleshooting sulit di start. Jadi menyusun troubleshootingnya, masalahnya itu disusun dari awal permasalahannya. Menjelaskan diagnosis getaran engine. Nah, ini juga knocking atau getaran pada mesin diesel. Menyusun troubleshooting untuk masalah getaran diesel.
Mendiagnosis motor diesel. Motor diesel merupakan jenis dari pembangkit tenaga, namun khususnya masih menggunakan pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, jadi untuk mesin dengan pembakaran dalam seperti mobil bensin dan diesel adalah pembakarannya dalam. Tapi kalau pembakaran luar berarti ada turbin, itu adalah pembakaran luar. Jadi kalau misalnya kalau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, nah itu tenaganya adalah diambilkan dari uap, berarti adalah pembakaran luar. Perbedaan pokok dengan motor bensin adalah terletak pada konsep penyalaannya. Jadi di bensin dengan diesel itu yang paling pokok itu pembakaran atau penyalaan. Bila motor bensin menggunakan lonjakan api listrik dari busi, nah di diesel itu merupakan udara yang panas karena dikompresi. Jadi kalau kita mencoba menggunakan kompresor itu biasanya kan udara menjadi panas, atau istilahnya berarti pompa pit hotel. Itu biasanya kan jika terus dipompakan berarti lama-lamaan menjadi tabungnya panas karena terjadi kompresi. Nah, ini digunakan di kendaraan di diesel. Motor diesel sering juga dengan penyalaan kompresi atau compression ignition engine. Jadi kalau kompresi, ignition berarti pengapian, engine mesin. Di sini perbandingan kompresi lebih tinggi dibandingkan dengan motor bensin. Artinya mesin-mesin diesel itu biasanya cc-nya lebih banyak atau nanti perbandingan kompresinya lebih tinggi, sehingga ledakan di silinder juga lebih besar, sehingga bahan-bahan yang digunakan juga harus lebih kuat. Ini karena faktor kompresi ini, maka mesin diesel itu biasanya harganya lebih mahal karena konstruksinya harus lebih kuat dibanding dengan motor bensin. Jadi motor diesel saya kira sudah paham untuk di kelas 2. Jadi langkah kompresi pada motor diesel setelah dikemukakan di atas. Jadi di sini adalah pemasukan bahan bakar dilakukan dengan cara menginjeksikan langsung ke dalam silinder pada akhir langkah kompresi. Ini berarti pemasukan bahan bakar atau di injektor dilakukan dengan cara menginjeksi. Nah, berarti kan bahan bakarnya itu tidak dicampur dengan udara, tapi di sini udara yang terkompresi, baru bahan bakar itu diinjeksikan. Itu di diesel. Jadi sistem di diesel. Nah, ini berarti injektor masukkan ke dalam silinder. Penggunaan sistem injeksi motor diesel mengatasi pula kelemahan pada motor bensin, yaitu tidak seimbangan kualitas jumlah bahan bakar dan silinder. Pada motor diesel jumlah bahan bakar diatur tepat sama antar silinder oleh pompa injeksi. Nah, ini nanti bedanya antara motor bensin dan diesel saat terjadi kompresi, yaitu setiap silinder karena injektornya menyemprotkan dalam jumlah yang sama, maka setiap silinder sama. Tapi kalau di motor bensin itu bisa tidak seimbang karena buka nutupnya katup itu setiap silinder berbeda, sehingga pemasukan udara dan bahan bakar di bensin itu bisa tidak seimbang antara silinder satu dengan silinder yang lain. Tapi kalau di diesel karena menggunakan injektor, maka satu injektor ya jumlah bahan bakar itu kuantitas berarti jumlahnya adalah seimbang. Nah, ini misalnya di sini diagnosis kepekatan gas buang. Artinya di mesin diesel kok gas buangnya itu lebih pekat, apa masalahnya?
kandungan asap gas buang. Permasalahan asap putih berawal dari kurang tingginya panas penguapan bahan bakar. Jadi misalnya di bahan bakar itu kok di sini indikator mesin mengalami suatu permasalahan. Warna asap berkandung pada gas buang diesel dapat dikelompokkan menjadi yaitu warna putih dan hitam. Jadi kalau asap pada gas buang menunjukkan pembakaran yang terjadi terdapat gangguan, maka warna itu bisa hitam atau putih jika terjadi gangguan. Gas buang seharusnya dapat bersih sebagaimana terjadi pada motor bensin. Misalnya bisa bersih, jadi saat terjadi kompresi terus dibakar semuanya, terus pembakarannya itu sempurna saat terjadi kompresi, maka harusnya menjadi bersih. Tapi kebanyakan asap itu bisa ada warna putih. Jadi misalnya asap warna putih menunjukkan bahwa temperatur penguapan bahan bakar kurang tinggi. Jadi penguapannya kurang tinggi, artinya di saat kompresi, berarti di saat kompresi kurang panas, sehingga bahan bakar mengalami proses penguapan lebih setelah melampaui mendekati saat proses pembuangan. Jadi kurang tinggi. Terus warna putih gas buang tersebut sebenarnya merupakan bahan bakar yang menguap namun belum sempat terbakar. Jadi bahan solar itu sudah menguap tapi belum terbakar sehingga warna asapnya menjadi putih. Permasalahan awal asap putih itu adalah kurang tingginya panas penguapan, sehingga jika sudah panas penguapannya kurang, seharusnya terbakar, itu kok keluar ke gas buang, sehingga masih dalam proses penguapan belum terbakar. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya jumlah udara yang dikompresikan. Jika bahan bakar ini penguapannya kok kurang, nah berarti berhubungan dengan jumlah udara. Udara yang dikompresikan pada langkah kompresi adalah kurang. Nah, bagaimana jumlah udara bisa berkurang? Nah, berarti kan mungkin di sistem buka nutupnya katup sehingga udara tidak maksimal masuk, sehingga di sistem katup itu ya perlu diperhatikan. Kurang udara dapat oleh saringan, ya. Udara yang kotor dari awal, berarti udara itu saringannya berarti sudah kotor, artinya udara tidak bisa masuk maksimal. Terus karena adanya bocoran dari ruang bakar, jadi selain dari saringan udara itu juga jika ruang bakar bocor, maka udara yang masuk seharusnya dikompresi maksimal itu keluar lagi ke lingkungan atau ke alam, sehingga kompresinya menjadi kurang, adanya tekanan kompresi yang rendah. Ini berarti kalau tekanan kompresi yang rendah berhubungan berarti dari poros engkol naik turunnya. Jadi nanti di diagnosis ini kompresi sudah terlalu rendah. Permasalahan lain yang diduga penyebab asap putih adalah permasalahan timing injeksi. Nah, ini timing injeksi seperti diketahui motor diesel bahan bakar tidak diinjeksikan sekaligus ke dalam silinder namun memerlukan periode waktu tertentu. Nah, jadi saat penginjeksian itu juga seperti di mobil bensin ada bearing order, tapi di sini kalau di bensin pengapian di sini injeksi penyemprotannya itu menggunakan timing, tidak secara keseluruhan itu diinjeksikan. Namun memerlukan periode waktu tertentu. Lama penginjeksian bahan bakar diperlukan perhitungan agar terjadi penginjeksian sesudah waktu proses pembakaran. Nah, ini berarti jangan sampai terjadi bahan bakar sudah dikompresikan, udara sudah dikompresi, nah baru bahan bakar itu masuk. Jadi berarti kan perlu diperhitungkan agar tidak terjadi
penginjeksian bahan bakar sesudah waktu pembakaran. Jadi sudah kompresi maksimal, berarti ada baru injeksi dikerjakan. Penginjeksian bahan bakar sesudah waktu proses pembakaran, sebab kondisi ini menyebabkan bahan bakar tersebut hanya menguap dan ikut keluar bersama gas buang dan bentuknya menjadi asap putih. Timing injeksi yang terlalu maju pun akan menyebabkan permasalahan yang sama, yaitu terjadinya asap warna putih pada gas buang. Timing yang maju akan menyebabkan penurunan temperatur kompresi. Jadi jika injeksi atau nyemprotnya terlalu awal, nah berarti kan seharusnya kompresi itu tenaganya besar atau volumenya itu sudah maksimal, tapi karena sebelum maksimal itu sudah disebutkan bahan bakar, berarti kan di sini seharusnya kompresinya menjadi tambahan. Maju menyebabkan permasalahan sama itu jadi asap pada gas buang. Ini berarti karena injeksinya terlalu cepat sehingga kompresinya menjadi rendah karena sudah diisi dengan bahan bakar. Harusnya bahan bakar dapat terbakar belum dapat terbakar dan waktu pembakaran jadi mundur. Ini berarti pembakarannya menjadi mundur karena seharusnya sudah terbakar tapi bahan bakar lebih banyak. Sedangkan asap hitam karena visual motor dan disebabkan karena campuran yang gemuk, sehingga permasalahan disebabkan oleh jumlah bahan bakar yang dikirim ke dalam silinder terlalu banyak. Nah ini berarti di dalam silinder itu terlalu banyak bahan bakar. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi injektor, artinya di sini injektornya menyemprotnya terlalu banyak. Mungkin pengkabutan dari injektor ada yang netes atau mungkin juga ada yang seharusnya sudutnya 60 tapi sudutnya lebih kecil, mungkin 30 penyebarannya, sehingga injektor itu lebih banyak untuk pengkabutan, sehingga karena pengkabutan bahan bakar dalam jumlah banyak, kondisi kabutan ditentukan oleh tekanan bahan bakar dan oleh injektor. Tekanan akan naik menghasilkan butiran kabutan bahan bakar yang halus. Sebaliknya jika tekanan turun akan menghasilkan butiran yang kasar. Nah ini berarti kalau butirannya halus kan mudah menguap, tapi kalau kasar berarti penguapannya menjadi sulit. Karena penguapannya menjadi sulit, berarti ya nanti akan terbakar lebih lambat sehingga masuk ke gas buang itu ya menjadi warnanya hitam karena campurannya menjadi kaya. Kondisi ujung injektor atau dengan nozzle sudah mengalami keausan. Nah ini keausan di injektor itu mungkin sudutnya tidak sesuai atau pengkabutannya tidak maksimal, menghasilkan kabutan bahan bakar yang kasar. Nah ini karena solar ibaratnya seharusnya dalam bentuk kabut yang masuk ke silinder, tetapi karena di sini kasar itu kabutnya belum maksimal. Jadi seperti mengembun. Kalau seperti ini berarti nanti di gas buang itu berarti warnanya menjadi hitam. Menghasilkan kabutan bahan bakar yang kasar. Kondisi kabutan ini akan menyebabkan hambatan proses penguapan. Karena kasar seperti embun, berarti seharusnya kabut kan istilahnya di kimianya ya kabut sudah mendekati semacam udara bebas, tapi kalau embun berarti masih dalam bentuk tetes-tetes. Keseluruhan sudah terkena temperatur bahan bakar tinggi sehingga bahan bakar belum menguap. Nah ini kalau sebelum menguap akan membentuk karbon yang berwarna hitam yang keluar bersama gas buang. Nah ini
karena belum menguap tapi terbakar, sehingga terbakarannya menjadi bentuk karbon. Karbon itu yang keluar menjadi gasnya menjadi berwarna hitam. Semakin banyak jumlah karbon yang terkandung dalam gas buang, nah ini semakin banyak butirannya, maka gas buang itu juga karbonnya semakin hitam. Kemungkinan lain, jumlah bahan bakar yang diinjeksi terlalu banyak. Nah ini kemungkinan berarti bahan bakar injeksi terlalu banyak menyebabkan terdapat bahan bakar yang tidak mendapat oksigen. Artinya udara yang masuk ke silinder itu lebih sedikit dibanding dengan injeksinya. Kalau sedikit berarti tidak mendapat oksigen. Nah untuk pembakaran kan butuh oksigen. Jadi misalnya di tungku atau pawon, biasanya kalau kita memberikan bahan bakar atau suluk pakaian, nah ini biasanya ya genine ora urut. Nah tapi kalau misalnya karena tidak ada oksigen atau tidak banyak oksigen, nah demikian juga kalau bahan bakarnya banyak, oksigennya kurang, maka ya di sini akan terbentuk karbon pada gas buang karena kelebihan bahan bakar yang tidak terbakar karena kurangnya oksigen. Nah, itu karena proses kalibrasi. Beberapa kendaraan bus misalnya menginginkan kendaraan dapat meningkat tenaganya, supaya biasanya dapat menyetelkan pompa injeksi, minta jumlah bahan bakarnya dinaikkan. Nah ini itu biasanya ini kan untuk diesel, banyak adalah untuk bis-bis ya. Nah ini berarti pemilik kendaraan menginginkan kendaraannya dapat meningkatkan tenaganya. Artinya tenaga untuk bis sebagai istilahnya kendaraan umum itu diharapkan tenaganya lebih besar. Menyetel pompa injeksi, jumlah bahan bakar yang dinaikkan. Kondisi ini akibatnya asap hitam pada kendaraan tersebut tidak dapat dihindarkan, sehingga asap dapat terjadi karena proses kalibrasi pompa injeksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dilebihkan. Nah ini kenapa di bis-bis itu kok kendaraannya itu biasanya ngebulnya itu warnanya hitam, karena di sini pompanya itu diatur dinaikkan atau dikalibrasi lebih tinggi, sehingga antara bahan bakar dan oksigen lebih banyak bahan bakarnya, sehingga knalpot setelah gas buang lebih banyak karbon yang keluar. Yang lainnya adalah merupakan baut stop maksimum. Sampai di sini dulu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.